Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model distribusi barang dalam mata kuliah Teknik Riset Operasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu ada Inggriani Indah Amini, lalu saya sendiri Amarta Prayuti, dan rekan saya yang lain Nabilah Nurul Karimah. Selanjutnya ada definisi. Menurut definisi, menurut Kamus Kata-Kata Mutakhir, distribusi bersinonim dengan pembagian pengiriman, penyebaran, dan penyaluran. Dan dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud distribusi adalah pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat, misalnya penyaluran bahan makanan ke pedagang kecil atau beberapa tempat tertentu. Kemudian untuk saluran distribusinya yaitu kegiatan distribusi secara ekonomi yang merupakan suatu upaya untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat atau time and place utility kepada barang. Nah, keputusan saluran distribusi biasanya melibatkan masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama adalah jumlah pedagang perantara yang akan dilibatkan. Yang kedua, bagaimana memelihara saluran-saluran komunikasi antara berbagai tingkat dari pedagang perantara. Yang ketiga, seleksi pedagang perantara yang khusus. Yang keempat, penempatan menurut letak geografis dari penyediaan barang. Yang kelima, lokasi dari pusat distribusi. Lanjut. Kemudian ada tujuan distribusi. Yang pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kontinuitas produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang keenam, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Kemudian ada fungsi pokok distribusi. Yang pertama ada pengangkutan atau transportasi, yang kedua ada penjualan atau selling, yang ketiga ada pembelian atau buying, yang keempat ada penyimpanan atau storing, yang kelima ada pembakuan standar kualitas barang, dan yang keenam ada penanggung resiko. Kemudian ada jenis-jenis saluran distribusi. Praktik saluran distribusi sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang melibatkan sejumlah lembaga pemasaran dan agen pendukung. Produsen bersama-sama dengan lembaga pemasaran pemindahan hak pemilikan barang dari produsen ke konsumen terakhir. Berdasarkan intensitasnya, saluran distribusi dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua ada bentuk selektif, yaitu jenis saluran yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer atau retailer. Kemudian yang ketiga ada bentuk eksklusif, yaitu jenis saluran yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Yang selanjutnya kita masuk ke model arus jaringan. Next. Nah, model arus jaringan ini, jaringan adalah suatu susunan garis edar atau disebut juga path yang terhubung pada berbagai titik. Contohnya di sini ada sistem jalan tol, jaringan telepon, jaringan kereta api, jaringan televisi, dan sebagainya, itu contohnya. Nah, pada dasarnya model arus jaringan juga merupakan pengembangan dari model transportasi atau model distribusi yang berkaitan dengan pemindahan atau pengiriman suatu komoditas dari suatu tujuan agar ongkos transportasinya minimum.
Nah, di sini ada beberapa komponen dari jaringan. Ada dua komponen. Yang pertama ada simpul atau nodes, biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran, jadi atau disebut juga titik ya kalau simpul ini, dan cabang itu atau branch itu garis-garis menghubungkan satu simpul. Jadi kurang lebih bentuknya seperti kampung berikut ini. Jadi dibagi beberapa jenis. Bisa dilanjut aja. Nah, ini ada macam-macam persoalan model arus jaringan. Kurang lebih model arus jaringan ini mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama ada rute terpendek, yang kedua ada rentang poin minimal, dan yang ketiga ada arus maksimal. Next. Yang pertama tentang rute terpendek. Nah, ini masalah rute terpendek. Kita lihat definisinya. Masalah rute terpendek ini berguna untuk menentukan dari arus jaringan itu jarak terpendeknya itu bagaimana gitu. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah rute terpendek? Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pilih dulu simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Jadi, titik awal keberangkatan, kemudian kita lihat simpul yang paling dekat dengan titik awal tersebut. Kemudian kita buat permanent set atau permanent set dengan titik awal dan simbol terpilih. Jadi nanti setelah dicari jarak terdekat, nah jarak si titik terdekatnya itu akan dijadikan permanent set. Kemudian langkah ketiga, tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Jadi nanti setelah ada simpul setelan permanen, itu dihubungkan kembali simpul-simpul yang lainnya. Langkah keempat, pilih simpul dengan rute atau cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah di nomor 3 dan nomor 4. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Nah, ini ada contoh soal. Jadi, tentukan rute terpendek dari titik awal ke semua tujuan. Nah, titik awal yang di sini adalah dari Los Angeles. Misalnya, kita akan mendistribusikan barang dari Los Angeles ke beberapa kota pada gambar ini. Dan keterangan angka-angka yang berada pada cabang ini itu adalah lama waktu tempuh gitu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Bisa di next. Pertama, dari setiap nodes atau apa ya, titik gitu ya, titik itu kita berikan penamaan. Jadi Los Angeles nomor 1 karena tujuan pertama, dan yang lainnya bisa diberikan nomor seperti biasa. Ini untuk mempermudah kita ketika mengerjakan. Lanjut. Nah, kan langkah pertama itu kita akan menentukan rute terpendek dari titik awal. Titik awalnya di sini di Los Angeles itu 1, kita berikan nama penamaannya 1. Kemudian lihat rute terpendek yang ditempuh, berarti kan adalah 3 ya. Jadi kenapa 3? Karena hanya ditempuh oleh waktu 9 jam, berarti dia yang paling dekat. Berarti sekarang kita lihat dari cabang 1 ke 2 itu waktu tempuhnya 16, cabang 1 ke 4 35, cabang 1 sampai 3 itu 9. Karena 9 ini waktu yang paling pendek, maka kita pilih cabang 1 sampai 3. Nah, ini nanti permanent set-nya akan berubah nih. Coba di next. Permanent set-nya menjadi 1,3. Kenapa? Karena tadi 3 kita sudah ambil gitu ya, dari 1 sampai 3 tadi. Kemudian dilihat lagi cabang-cabang yang berhubungan dengan 1 dan 3. Ini kan 1 tadi sudah ya. Nah, 3 itu berhubungan dengan nomor 4 dan nomor 6. Sekarang kita susun ulang. Berapakah waktu tempuh dari setiap lintasan itu? 1, 2, 1, 4, dan 1, 2, 1, 4 ini kan tidak berubah ya. Terus 3 ke 4. Kenapa kok ini 15 tapi di sini 24? Karena dihitungnya adalah dari tujuan pertama sampai ke 4 gitu. Jadi totalnya ada 24, terus 3 ke 6 ini 31. Maka waktu tempuh yang paling singkat adalah 16. Jadi sekarang kita akan ambil cabang 2. Ini akan mengubah permanent set lagi. Next.
Nah, permanent setnya sekarang adalah 1, 2, dan 3. Kemudian dari gambar, kita lihat lagi. 1, 2, dan 3 ini cabang-cabangnya apa? Kan 1 sampai 3 tadi sudah yang sudah kita tarik cabangnya. Cabangnya, oh dia hanya berhubungan dengan 4 dan 5 gitu. Terus kita susun lagi. 1, 4 itu berapa? 2, 4 itu berapa? Terus semuanya. Terus kita hitung waktunya. Jangan lupa ya, waktunya ini dihitung dari tujuan pertama. Contohnya ini 1/5 nih. Contohnya 2/5 di sini tulisannya ya. Tapi tetap dihitungnya itu dari tujuan pertama, dari 1/5. Jadi 16 ditambah 25 yaitu 41. Dan dilihat waktu paling singkatnya adalah 24 gitu. Nah, nanti permanen setnya akan berubah lagi. Kita tambah dengan cabang yang keempat. Next. Next. Nah, permanen setnya berubah ya, jadi 1, 2, 3, 4. Kita ulangi langkahnya. 4 berhubungan sama siapa? Hanya sama 7 dan 6 gitu ya. Terus kita hitung ulang cabangnya dari 2 ke 5, terus 3 ke 6, 4 ke 5, ke 7, dan ke 6 ya. Kita hitung lagi waktu tempuh dari titik awalnya. Ternyata waktu yang paling singkat adalah di cabang ke-6, maka permanen setnya berubah lagi. Next. Nah, permanen setnya sekarang 1, 2, 3, 4, 6. Kita ulangi langkahnya. 6 ini kita tarik lagi cabangnya. Ternyata 6 ini berhubungan dengan 7. Kemudian hitung lagi waktunya, lihat waktu tersingkatnya adalah 38. Maka permanen setnya berubah nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Karena cabangnya 5. Nah, ini ya, permanen setnya berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ini ternyata dia punya cabang ke-7 gitu. Berarti kita hitung ulang cabangnya, waktu tersingkatnya 43, maka cabang ke-7 nanti masuk ke permanent set. Next. Nah, semua titik sudah masuk ya ke permanent set. Ternyata yang didapat lintasannya seperti ini, kurang lebih gambarnya dengan waktu tempuhnya. Kalau ke nomor 2 itu 16 jam, ke nomor 5 itu 38 jam gitu ya. Atau bisa kita lihat ringkasan solusinya. Tadi kan dari Los Angeles di nomor 1, kemudian kalau ke contohnya yang ini ke Dallas titik ke-6. Nah, berarti dia akan yang paling singkat adalah melewati nomor 3 baru ke nomor 6. Jadi dia akan melewati ini nomor 3 Phoenix dulu baru ke Dallas. Total waktu tempuhnya adalah 31 gitu. Ini adalah untuk rute terpendek. Next. Selanjutnya ada masalah tentang pohon minimum. Nah, masalah rentang pohon minimum atau minimal standing tree adalah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Nah, masalah ini serupa dengan masalah rute terpendek, kecuali bahwa tujuannya adalah untuk menghubungkan semua simpul, gitu. Nah, jaringan yang dihasilkan merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak panjang terkecil ya, atau minimum. Tuh, boleh di next. Nah, prosedurnya itu yang pertama, pilih sembarang node atau titik atau simpulnya. Yang lebih konsisten itu pilih node yang pertama, yang kedua hubungkan node tersebut dengan node terdekat. Yang ketiga, kemudian cari dan hubungkan node terdekat yang belum terhubung. Yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga semua node terhubung. Tuh, boleh di next. Nah, ini ada contoh soal, yaitu masalahnya hubungkan semua simpul dalam satu jaringan sehingga total panjang cabang minimum. Boleh di next. Nah, singkat aja, jadi pertama kita mulai dari simpul
yang seberang ya. Di sini simpulnya itu yang dipilih adalah simpul yang 1/3 ini nih. Seberang dalam jaringan dan pilih simpul terdekat untuk menggabungkan tentang pohon. Nah, simpul yang dipilih adalah simpul 1 lalu ke arah simpul 3. Itu yang terdekat ya, yang nilainya ini 9. Itu boleh di next. Nah, yang langkah kedua, pilih simpul terdekatnya di simpul ketiga yang sedang tidak ada pada area pohon rentang. Jadi dari titik 3 itu kita lihat juga yang terpendek jaraknya. Tuh, boleh di next. Nah, ketiga, ulangi proses yang sama sampai menyentuh seluruh titik. Nah, dari simpul keempat, lalu dilihat lagi nih, yang jarak terpendeknya itu ke simpul kedua. Nah, lalu dari simpul 4 itu juga untuk sampai pada simpul kelima, itu jarak terpendeknya itu dari simpul atau titik keempat gitu, dengan jarak 14. Boleh di next. Kemudian untuk menyentuh simpul ke-7 diperoleh dari simpul kelima dengan jarak 8 ya, yang terpendek, dan untuk menyentuh simpul ke-6 pun juga diperoleh dari simpul ke-7 dengan jarak terpendek 14. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa dengan cara ini kita dapat menentukan jarak terpendek untuk menempuh seluruh nodenya itu atau simpul tadi. Itu. Boleh di next. Kemudian di sini ada arus maksimal. Nah, arus maksimal atau maksimal flow itu merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Tujuan dari masalah arus maksimum ini adalah memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke satu tujuan. Masalah arus maksimum dapat mencakup yang pertama ada arus atau aliran air, gas, atau minyak melalui suatu jaringan pipa. Kemudian yang kedua ada arus formulir melalui suatu sistem pemrosesan dalam kantor pemerintah. Kemudian yang ketiga, arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya. Kemudian yang keempat ada arus produk melalui suatu sistem lini produksi, dan lain-lain. Nah, dalam kondisi tersebut, pengambil keputusan ingin menentukan arus maksimum yang dapat diperoleh melalui sistem tersebut. Nah, langkah-langkah penyelesaian untuk masalah arus maksimum ini adalah ada 4 langkah. Yang pertama, kita pilih secara arbitrer atau sembarang garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik tujuan. Nah, kemudian yang kedua, kita sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar yang dipilih pada langkah 1. Nah, kemudian yang ketiga, kita tambahkan arus maksimal sepanjang garis edar ke arus berlawanan pada arah setiap simpul. Kemudian yang keempat, kita ulangi langkah 1, 2, 3 sampai tidak ada lagi garis edar yang memiliki kapasitas arus yang tersedia. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya aja. Untuk soalnya, The Scott Tractor Company mengirim bagian-bagian traktor dari Omaha ke stasiun Louis dengan kereta api. Namun, kontrak membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap cabang selama 1 minggu. Nah, di sini kita diminta untuk memaksimumkan jumlah arus barang dari sebuah titik awal ke titik tujuan. Nah, di sini ada input. Input itu adalah titik awal,
dan kemudian ini output. Output itu adalah titik tujuan. Nah, inputnya berarti Omaha, kemudian outputnya berarti stasiun Louis. Nah, kemudian lingkaran-lingkaran yang berisikan angka ini itu adalah nodes yang tadi. Nah, kemudian di sini angka-angka yang di samping garis itu adalah kapasitas. Nah, langkah pertama, secara arbitrer atau sembarang kita pilih garis edar atau jalur manapun sepanjang jaringan dari titik awal ke tujuan dan kirim sebanyak mungkin yang bisa. Nah, di sini kita pilih jalur dari input ke output yang mungkin. Nah, syarat dari jalur ini, kapasitas pada jalur yang dilalui tidak boleh ada yang bernilai 0. Nah, maka kita bisa menggunakan jalur 1, 2, 5, dan 6. Nah, kemudian setelah pilih jalur, kita lihat pada kapasitas awal, yaitu 6, 8, dan 4, yang memiliki nilai terkecil. Nah, dari kapasitas ini yang memiliki nilai terkecil adalah 4. Nah, berarti kita pilih 4. Kemudian kita masukkan 4-nya ke input dan output. Nah, kemudian kita kurang kapasitas awal yang di sebelah garis dikurang dengan 4. Maka hasilnya 6 dikurang 4 berarti 2. Kemudian kapasitas selanjutnya di sini ada 8 dikurang 4 berarti 4. Dan kemudian di sini kapasitas di 5, 4 dikurang 4 berarti 0. Nah, karena di sini kapasitasnya sudah 0, maka jalur 5 ke 6 itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, kemudian setelah kita kurang, kita tambah nilai 0 yang di kapasitas akhir itu dengan nilai 4 yang tadi. Nah, berarti 0 ditambah 4, 4. Kemudian ini juga 0 ditambah 4, 4. Kemudian yang terakhir 0 ditambah 4 juga 4. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, hitung ulang arus cabang pada kedua arah dan kemudian pilih jalur layak yang lain secara arbitrer atau sembarang dan tentukan arus maksimum sepanjang jalur sampai arus tidak mungkin lagi. Nah, berarti tadi kita sudah mendapatkan jalur yang pertama, sekarang kita tentukan jalur lain yang mungkin. Nah, berarti kita pilih jalur 1, 4, dan 6. Nah, pada jalur 1, 4, dan 6 ini, kita pilih kapasitas awal yang terkecil, berarti 4. Nah, kita pilih 4, kemudian kita masukkan ke input dan output-nya. Nah, karena input dan output yang pertama 4, maka kita tambah input dan output yang pertama dengan yang kedua ini. Nah, berarti hasilnya adalah 8 untuk input dan output-nya. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti tadi, kita kurang kapasitasnya dengan 4, yaitu berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0, kemudian 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, berarti jalur 1 dan 1 ke 4 itu tidak bisa digunakan lagi karena kapasitas awalnya sudah 0. Nah, kemudian untuk kapasitas akhirnya di sini kita tambah dengan 4, berarti 0 ditambah 4, kemudian 0 ditambah 4, berarti hasilnya 4. Nah, kemudian kita pilih jalur lain. Nah, berarti di sini kita pilih jalur 1, 3, 4, dan 6. Nah, sekarang kita lihat pada jalur ini yang memiliki kapasitas terkecil, yaitu 1 pada nodes 4. Nah, di sini kita pilih 1 dan kita tambah ke
input dan outputnya. Kemudian kita kurang kapasitas awal pada jalur ini dengan 1. Berarti 7 dikurang 1, 6. Kemudian 2 dikurang 1, 1. Kemudian 1 dikurang 1, 0. Kemudian, udah. Nah, kemudian berarti pada notes 4, di sini jalurnya udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, berarti sekarang kita tambah 0 ditambah dengan 1 berarti 1, kemudian di sini 2, ditambah 1 berarti 3, kemudian di sini 4 ditambah 1 berarti 5. Kemudian kita lakukan langkah yang sama lagi, sehingga diperoleh input dan outputnya adalah 15 dengan melakukan cara yang berulang seperti tadi. Nah, input dan output ini merupakan arus maksimumnya. Kemudian di sini ada latihan soal yang bisa dikerjakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.